Bismillahirrahmanirrahim. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi teman-teman di channel Angka Desain. Nah, pada video kita kali ini kita akan coba untuk belajar membuat desain UMKM es jeruk peras jumbo ya teman-teman. Untuk contohnya sendiri seperti yang saya tampilkan di layar ini. Nah, kira-kira kita akan bikin seperti ini. Jadi seperti apa caranya? Simak terus videonya teman-teman. Nah, untuk aplikasi yang saya pakai, saya menggunakan CorelDRAW tipe X7 teman-teman. Nah, teman-teman bisa menyesuaikan untuk tipe CorelDRAW dari teman-teman. Kurang lebih untuk toolnya sama ya, dan caranya juga hampir sama, tinggal menyesuaikan saja teman-teman cari namanya yang sesuai toolnya. Jadi langsung saja untuk langkah pertama, kita siapkan dulu untuk objek-objek gambarnya. Ini saya download dari Google ya teman-teman, dan sudah saya crop. Untuk cara cropnya sendiri, ini saya menggunakan pen tool. Saya contohkan untuk mengecrop objek. Misalnya ini gambar es ini objek awalnya itu. Nah, gambarnya seperti ini, ada background kotak-kotaknya waktu saya download. Kemudian untuk menghapusnya, teman-teman tinggal pilih tool yang di sebelah kiri, yaitu pen tool. Kita klik sehingga kursor berubah menjadi pen seperti ini. Selanjutnya tinggal kita arahkan dan kita klik-klik seperti ini sesuai dengan garis yang akan kita potong. Nah, seperti ini. Teman-teman satu-satu seperti ini ya, pinggir-pinggirnya sampai di sini. Jika sudah, umpama sudah ini, teman-teman tinggal klik shift, lalu tekan pada gambar esnya, lalu pilih yang trim. Nah, akan terpotong seperti ini ya teman-teman. Akan terpotong sesuai dengan gambar yang teman-teman seleksi tadi. Oke, untuk mempersingkat waktu, ini gambarnya sudah saya potong, nanti bisa teman-teman potong sendiri. Untuk linknya nanti kalau sempat saya cantumkan di kolom deskripsi. Jika tidak, teman-teman bisa cari sendiri di Google, karena gambarnya juga saya ambil saja, kita copy saja dari Google. Nah, untuk langkah kedua yaitu kita atur ukurannya. Teman-teman sesuaikan dengan lokasi atau tempat yang akan teman-teman pasang desain dari spanduk ini ya teman-teman ukur dulu untuk ruangannya. Di sini saya contohkan untuk ukuran 200 kali 80 cm. Kita samakan saja, kita bikin persegi seperti ini menggunakan rectangle tool ini ya. Kemudian kita rubah untuk ukurannya di sini, kita ganti 200 cm dan 100 cm. Untuk merubah satuannya ini juga bisa, teman-teman klik dulu pick tool. Teman-teman bisa klik di sini, di putih sini, lalu pada bagian cm ini tinggal kita ganti menjadi meter, pixel, atau lain sebagainya ya teman-teman. Nah, seperti ini. Untuk warnanya sendiri, saya menggunakan gradasi warna untuk warna backgroundnya. Kita pilih Interactive Fill Tool atau G pada keyboard, lalu kita seret seperti ini ya. Kemudian kita cari yang bagian radial atau elliptical fountain fill. Kita pilih, kita seret lagi seperti ini. Nah, jika sudah seperti ini yang putih di sini, yang hitam di sini, yang bagian hitam ini kita klik, lalu kita rubah menjadi hijau yang pekat. Sedangkan yang putih ini kita klik, lalu kita ganti kuning yang cerah.
dan di antaranya ini kita pakai hijau yang paling terang. Nah, seperti ini. Oke, jika sudah, nah ini saya sudah download gambar dari Google juga. Ini namanya gambar fresh screen ya teman-teman. Bisa teman-teman ketikkan saja di Google, nanti fresh screen akan muncul. Ada banyak sekali gambar seperti ini, bisa teman-teman pakai. Kemudian ini kita power clip ke dalam objek, kita perbesar sedikit, kita pilih menu objek, power clip, press insert frame, kita klik sehingga kursor berubah menjadi panah, dan kita klikkan saja pada bagian sini. Nah, jika sudah terpower clip seperti ini, tinggal kita tekan Ctrl dan klik pada bagian objeknya, lalu kita seret, kita atur sesuai dengan ukurannya. Nah, seperti ini. Kalau bisa dilebihkan sedikit seperti ini ya teman-teman. Lalu kita pilih transparansi tool dan kita pilih uniform. Oke, jika sudah, kita copy ke arah kanan. Nah, seperti ini hasilnya. Lalu kita tekan lagi pada keyboard, Ctrl, klik di luar objek ini. Ya, di sini ya misalnya. Klik. Nah, hasilnya akan seperti ini untuk backgroundnya. Selanjutnya untuk gambar jeruk dan juga gambar gelas ini tinggal kita taruh saja seperti ini. Tinggal kita atur posisinya. Jika sudah, sama seperti tadi, kita pakai power clip satu-satu ya. Kita power clip, lalu yang ini juga kita power clip, ukurannya kita sesuaikan kurang lebih hampir sama. Ini juga kita power clip. Gambar daun juga kita power clip. Gambar es ini juga kita power clip. Khusus untuk gambar es ini kita sedikit perbesar, hasilnya akan seperti ini. Kita power clip dan kita atur, kita masuk ya. Caranya sama seperti tadi, Ctrl klik, kita masuk karena bentuknya kurang rapi untuk esnya. Kita atur lagi, ini kita pakai transparansi tool, kita transparan seperti ini, lalu kita kopikan yang sebagian paling kiri ini ya, ini kita copy dan kita atur seperti ini. Coba kita keluar, nah kurang lebih seperti ini. Ini bisa kita perbesar lagi. Nah, kurang lebih seperti ini ya nanti hasilnya teman-teman. Tinggal teman-teman edit sesuai dengan selera teman-teman sendiri. Yang bagian kanan ini kita hilangkan saja transparansinya. Kita klik transparansi, lalu kita pilih yang no transparansi. Nah, seperti ini misalnya. Selanjutnya untuk tulisannya, ini kita pakai text tool atau F8 pada keyboard. Kita tinggal ketikkan saja sesuai dengan contohnya ya, atau sesuai dengan usaha yang teman-teman isikan di desain teman-teman. Kita ketikkan saja semua tulisannya, kemudian kita tinggal atur satu persatu.
Ini kita ketikkan saja semua dulu. Nah, jika sudah kita ketik seperti ini, kita tinggal tekan Ctrl K pada keyboard sehingga akan terpisah tulisannya. Lalu kita coba untuk edit satu persatu. Untuk lokasinya ini di sini, sedangkan ini di sini, dan ini di sini. Nah, kira-kira seperti ini untuk posisinya. Untuk fontnya ini saya menggunakan font, kita cari dulu fontnya, Futura MDBT. Biasanya ini font bawaan ya teman-teman. Kita cari yang bold. Nah, hasilnya akan seperti ini. Jumbonya kita perbesar. Untuk yang atas kita klik kiri pada bagian warna putih di color bar, kemudian kita klik kanan pada bagian warna hitam di color bar. Pada pennya ini kita klik 2 kali, lalu kita tinggal isikan. Untuk ketebalan outline ini formatnya teman-teman samakan saja ya. Untuk yang saya centang dan saya pilih ini, ketebalan 2 ini masih kurang tebal sebagai contohnya. Nah, misal seperti ini. Sedangkan yang bawah ini adalah warna gradasi teman-teman. Kita pilih dulu warna kuning dengan outline warna hitam. Formatnya sama, cuman ketebalannya kita rubah, kita perbesar. Jika sudah, kita copy seperti ini. Lalu kita hilangkan outline-nya, klik kanan saja pada bagian silang di color bar. Lalu teman-teman pilih interactive fill tool dan tinggal seret seperti ini. Yang atas kita biarkan warna kuning, yang bawah kita rubah menjadi warna orange. Lalu kita pilih power clip ke dalam tulisan jumbonya. Nah, seperti ini. Jika sudah, teman-teman tekan Ctrl klik pada tulisan jumbonya dan kita seret ke atas sedikit. Nah, seperti ini. Kita keluar lagi, Ctrl klik. Nah, hasilnya akan seperti ini teman-teman. Ini tinggal kita tandai dua-duanya ya. Kita klik, shift, klik. Jadi dua objek tertandai. Lalu kita klik satu kali sampai titik-titik ini di pinggir-pinggir ini berubah menjadi panah. Tinggal kita seret seperti ini, yang bagian tengah ini ya, tengah kanan. Oke, misalnya seperti ini. Lalu kita copy lagi teman-teman. Dan yang sini, yang di bawah ini kita group, Ctrl G. Kemudian kita rubah untuk kita lepas dulu ya sebelum kita Ctrl G. Jika sudah terlanjur, teman-teman tekan lagi ini, teman-teman pilih ungroup objek. Nah, jika sudah, ini kita rubah warnanya menjadi kuning yang terang atau putih juga bisa ya teman-teman. Ini kita rubah 2 kali menjadi sekitar 7. Lalu pada jeruk peras yang ini kita tekan, kita klik, lalu kita shift dan klik pada jeruk peras yang ini yang kita edit. Tekan C pada keyboard dan E secara bergantian pada keyboard. Sama untuk yang bagian bawah ini kita rubah menjadi warna putih 2 kali plus 1 yaitu 9. Hasilnya seperti ini. Tinggal ini kita taruh sini ya. Sama caranya, kita klik dulu shift, lalu kita klik pada di sini sambil tahan shift. Kemudian kita lepaskan shiftnya, lalu tekan C dan E secara bergantian pada keyboard. Nah, hasilnya akan seperti ini. Jika masih kurang, kita tinggal tambahkan lagi. Misalnya saya bikin 11, sedangkan yang atas ini kita ganti jadi 9. Oke, jika sudah, kita shift, klik pada bagian outline yang putih ini ya. Lalu kita group, Ctrl G. Kemudian kita pilih draw shadow tool dan kita pilih yang right.
Nah, hasilnya akan seperti ini. Pada bagian feedernya ini kita ganti menjadi 5. Sedangkan untuk ketebalannya saya ganti menjadi 56 misalnya. Nah, terlihat jelas ya teman-teman, untuk warnanya menyesuaikan ya. Teman-teman bisa kasih warna hitam atau bisa juga hijau sesuai dengan backgroundnya. Oke, seperti ini. Untuk gambar selanjutnya ini saya menggambar pita. Untuk gambar pitanya sendiri ini tulisannya kita rubah menjadi warna putih dan kita ganti menjadi font yang lebih tebal. Misalnya saya pakai Apple T. Lalu kita bikin persegi seperti ini dulu teman-teman. Dan kita kasih warna merah. Lalu kita tekan Ctrl Background sampai tulisannya berada di atas dari objek warna merah tadi. Oke, seperti ini ya. Warnanya masih kurang gelap, misalnya seperti ini. Lalu untuk gambar pitanya ini saya bikin secara manual menggunakan pen tool. Teman-teman bisa mengikuti caranya seperti ini ya, langkah-langkahnya. Kita bikin segitiga seperti ini. Lalu kita kasih warna merah yang pekat atau merah yang gelap. Kemudian tekan Ctrl Background sampai berada di belakang. Nah, seperti ini sudah berada di belakang. Selanjutnya teman-teman gambar lagi persegi. Ukurannya sesuai dengan yang warna merah ini, yang depan ini ya. Nah, ini untuk lebarnya sama, tinggal kita atur posisinya di sini. Pojoknya bawah kiri ini ketemu dengan pojok bawah kiri di gambar yang kita buat tadi. Tinggal kita seret untuk memperluas jangkauannya, lalu kita pilih Shape Tool. Nah, jika sudah Shape Tool seperti ini, teman-teman tekan pada keyboard Ctrl Key. Nah, akan menjadi seperti ini objeknya. Kita klik 2 kali pada bagian tengah-tengah sini. Dengan catatan kursor masih di Shape Tool ya teman-teman. Kursor bukan Pick Tool ini ya, tapi kita pilih Shape Tool. Setelah kita klik 2 kali, ini ada titik di tengah-tengah sini, kita seret, kita drag ke dalam. Nah, hasilnya akan seperti ini. Tinggal kita kasih warna teman-teman. Untuk warnanya yaitu warna gradasi merah. Saya pakai warna yang merah seperti ini dan juga merah yang sedikit lebih terang. Lalu teman-teman hilangkan outline-nya, klik kanan pada bagian silang di color bar, kemudian kita back down berkali-kali ya teman-teman sampai berada di belakang objek. Nah, misalnya seperti ini. Kemudian kita drag sampai segini. Lalu kita group teman-teman, Ctrl G, dan kita copy di sini. Lalu kita tekan, kita pilih mirror horizontal. Nah, selanjutnya kita tekan pada keyboard Ctrl Backdown sampai terorder di belakang tulisan. Oke, jika sudah teman-teman tata seperti ini, tinggal teman-teman group. Kita tandai semua dan group, lalu kita atur untuk kemiringannya. Kita sesuaikan dengan judul yang telah kita buat tadi ya teman-teman. Nah, tinggal satu tulisan yang terakhir ini. Ini font saya menggunakan Golden Cheese. Untuk referensi font, teman-teman bisa mencari font di Fontspace. Saya kebanyakan nyari font juga di website Fontspace ya teman-teman, yang tentunya free komersial. Jadi bisa kita pakai seperti ini misalnya. Selain itu, ada juga untuk referensi font di Google Font. Teman-teman juga bisa pakai di Google Font, yang tentunya juga free komersial ya teman-teman. Jadi lebih aman untuk kita pakai. Nah, untuk warnanya saya pakai warna putih. Kita klik kiri, warna putih di color bar, lalu kita pilih klik kanan pada warna hitam di color bar. Setelah itu tinggal kita atur untuk ketebalannya sama seperti tadi ya teman-teman, caranya untuk mengatur ketebalan. Untuk format dari outline-nya teman-teman samakan saja dengan yang saya lakukan di sini ya. Nah, untuk ukurannya seperti ini.
Nah, kira-kira seperti ini ya teman-teman untuk cara bikin banner jeruk peras jumbo. Nah, sudah jadi teman-teman. Nah, terima kasih teman-teman yang sudah menonton video saya sampai selesai. Jika teman-teman ada kendala dalam membuat desain atau teman-teman masih bingung dengan penjelasan saya, bisa teman-teman ketikkan di kolom komentar. Nah, nanti jika saya ada waktu luang, saya akan menjawab pertanyaan teman-teman sebisa saya ya teman-teman. Oh ya, untuk teman-teman juga jangan lupa klik tombol subscribe dan juga lonceng agar teman-teman bisa mengikuti video saya selanjutnya. Nah, sampai jumpa lagi teman-teman di video saya selanjutnya.